Baiklah, kita lanjutkan di pertemuan kedua. Dalam video pembelajaran ini, sebagai sumber belajar di mana kelas 4 dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Seperti biasa, saya sapa. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama saya Irfan Syahri Sidik. Mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diangkat tangannya untuk berdoa. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, selanjutnya dalam pembelajaran kita akan lanjut ke pembahasan kedua dalam pertemuan kedua. Di dalam pembahasan kedua, di sini ada bagian C, yaitu hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah kita membahas dan mengkaji tentang pertemuan pertama, yaitu tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di sini ada hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW, bahwa kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tahukah kalian hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Oke, banyak pelajaran dan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ada beberapa peristiwa dan pelajaran atau hikmah beserta teladan yang harus kita ketahui. Di bagian satu ini, pada peristiwa hijrah ini, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh. Dari pelajaran atau hikmah, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu peristiwa. Apa teladannya yang harus kita lihat? Teladannya adalah sikap yang ulet dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua, dalam peristiwa sikap Nabi Muhammad SAW yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah, bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kita tidak selalu menerima hadiah yang diberikan oleh orang kalau memang kita masih mampu untuk membelinya atau mendapatkannya secara individu. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pelajaran dan hikmah atau hikmah ini memberi pelajaran bahwa dalam berjuang
Seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai. Tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Pelajaran dari apa yang terjadi atau peristiwa dari sikap Nabi Muhammad SAW ketika ingin diberikan unta oleh Abu Bakar As-Siddiq. Teladannya apa? Teladannya adalah bersikap ikhlas dan rela berkorban. Selanjutnya, yang bagian ketiganya adalah keterlibatan semua kelompok dalam hijrah ini, kekompakan dalam kelompok lelaki dewasa, Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Kemudian dari kalangan pemudanya siapa? Yakni Abdullah putra Abu Bakar. Dari kalangan remajanya, yakni Ali bin Abi Thalib. Perempuannya siapa? Yakni Asma, putri dari Abu Bakar. Dan yang terakhir, ada non-muslimnya juga, yaitu Abdullah bin Uraiki. Nah, di sini pelajarannya apa? Keterlibatan semua kelompok menunjukkan suatu kekompakan sehingga terjalin ukhuwah Islamiyah, bersikap toleransi dalam mendorong dan mendukung dalam kegiatan-kegiatan yang baiknya. Teladannya apa? Selalu bekerja sama dan saling mendukung. Nah, mungkin hanya itu saja di bagian pembelajaran pertemuan kedua ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti terkait sejarah peradaban Islam yang materinya adalah tentang perjalanan sirah nabawiyah, cerita Nabi ketika hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang di materi yang berbeda. Bersama saya Irfan Sari Sidik. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian dan kesempatan para peserta didik dan yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.